Selamat pagi, siang, sore, malam, sahabat-sahabat ternak se-Indonesia. Kali ini saya akan bahas tentang ayam petelur. Nah, ayam petelur ini tentu saja ayam yang dipelihara untuk menghasilkan telur. Gambaran dari bentuk telur juga menggambarkan kesehatan ayam, karena telur terdiri dari 75% air. Kemudian bahan padat seperti lipida sejumlah 12% dan protein sejumlah 12% serta karbohidrat sejumlah 1%. 98% cangkang telur terbuat dari mineral yang didapat dari pakan yang dimakan oleh ayam setiap harinya. Kondisi telur menggambarkan status kesehatan dari ayam itu sendiri. Jadi, kalau semakin cantik telurnya berarti semakin sehat ayamnya. Begitu juga sebaliknya, jika semakin aneh bentuk cangkang atau kerabang telur, maka menggambarkan kondisi ayam yang sedang tidak sehat. Berikut merupakan bentuk keanehan dari cangkang telur berdasarkan penyebabnya. Cangkang keriput. Permukaan cangkang telur yang mengkerut atau keriput halus. Penyebabnya bisa jadi dari penyakit, misalnya infeksi bronkitis atau kerusakan pada kelenjar cangkang, atau juga bisa disebabkan oleh stres akibat dari kepadatan kandang yang tinggi. Berikutnya, cangkang bergelombang. Telur ditandai dengan permukaan bergelombang yang kasar, diproduksi saat tidak memiliki kemampuan mengontrol dan menghentikan plumping, yang merupakan proses keluarnya telur dari ayam. Penyebabnya stres akibat panas yang mengakibatkan keseimbangan cairan dalam tubuh ayam terganggu. Bisa jadi juga disebabkan oleh nutrisi yang buruk, terutama kalsium dan vitamin D, serta infeksi dari mikotoksin yang merupakan toksin atau racun dari jamur. Usia ayam juga berpengaruh nih terhadap kejadian telur bergelombang. Semakin tua, semakin tinggi resiko telur bergelombang yang dihasilkan. Kemudian cangkang retak. Tingkat keretakan berkisar mulai dari retak rambut atau retak bintang hingga retak besar. Tentu saja retak yang dimaksud di sini bukan karena jatuh ya, tapi karena memang retak dari sananya akibat dari cangkang yang terlalu tipis. Untuk penyebabnya sama seperti cangkang telur bergelombang tadi ya. Kemudian cangkang telur lunak merupakan telur yang keberadaan cangkangnya tidak lengkap. Lapisan tipis kalsium mengalami deposit atau pengurangan pada selaput kulit. Penyebabnya karena konsumsi fosfor yang berlebih, stres akibat panas, serta usia yang semakin tua semakin tinggi nih kejadian resiko cangkang telur yang lunak, serta adanya infeksi mikotoksin atau toksin dari jamur. Telur tanpa cangkang. Keberadaan telur tanpa lapisan kerabang dan hanya dilindungi oleh lapisan membran. Penyebabnya kelenjar cangkang yang belum matang, kemungkinan juga infeksi dari penyakit seperti Newcastle disease, infeksi bronkitis, avian influenza, egg drop syndrome atau EDS dan lain-lain, atau bisa juga akibat kurangnya nutrisi seperti kalsium, fosfor, mineral atau vitamin, terutama vitamin D3 dan vitamin E yang bisa dibarengi dengan penambahan selenium yang berguna untuk memaksimalkan organ reproduksi dari si ayam. Kemudian telur dengan bernoda darah. Nah, noda darah dari telur ini sebenarnya bisa juga dikatakan normal jika ayam itu pertama kali mulai bertelur. Tapi jika ayam itu sudah dalam posisi umur puncak tapi masih menimbulkan darah pada telur, itu bisa saja disebabkan oleh pertambahan berat badan yang terlalu signifikan atau mendadak setiap harinya, kebersihan kandang yang buruk, atau sistem pengangkutan telur yang tidak baik. Cangkang telur kotor. Semua atau sebagian kulit telur ternoda feses atau kotoran ayam. Penyebabnya adalah bahan baku pakan yang sulit dicerna oleh ayam, dikarenakan ukuran bahan baku pakan yang terlalu besar atau tercemar oleh kontaminan seperti jamur, bakteri, dan lain-lain yang mempengaruhi kesehatan saluran cerna dari si ayam. Stres akibat panas juga bisa mempengaruhi, karena stres akibat panas menyebabkan ayam banyak minum sehingga menyebabkan ayam menjadi diare atau mencret. Cangkang telur pucat. Kadar warna coklat pada cangkang tergantung pada kualitas pigmen dalam kutikula yang mengendap pada cangkang. Penyebabnya bisa jadi infeksi dari berbagai macam penyakit seperti EDS atau egg drop syndrome, atau avian influenza atau jenis penyakit lainnya.
Bisa juga disebabkan oleh kandungan nutrisi yang terkandung dalam pakan tidak lengkap. Untuk menyiasati hal tersebut, biasanya dilakukan top up atau menambah imbuhan pakan seperti premix yang mengandung trace mineral, multivitamin, dan enzim lainnya yang berguna untuk memaksimalkan organ reproduksi sehingga menghasilkan telur-telur yang sehat dan bergizi. Pemberian premix atau imbuhan pakan tersebut juga bertujuan untuk memaksimalkan potensi produksi dan menjaga puncak produksi serta memaksimalkan periode produksi dari ayam. Jadi, pemberian imbuhan pakan atau premix adalah salah satu kunci untuk menyukseskan produksi dari peternakan ayam petelur. Ada berapa jenis imbuhan pakan yang sangat ampuh untuk meningkatkan dan membantu menyukseskan produksi dari ayam petelur. Salah satu di antaranya adalah mineral premix. Mineral premix merupakan imbuhan pakan yang mengandung trace mineral atau mineral-mineral yang dibutuhkan oleh ayam petelur. Selain mengandung trace mineral, juga mengandung vitamin-vitamin yang sangat dibutuhkan oleh ayam petelur untuk meningkatkan produksi dan memperpanjang masa produksi seperti vitamin A, D, dan E. Fungsi dari trace mineral dalam mineral premix adalah untuk mengeraskan atau mempertebal cangkang dari telur, juga memberikan warna yang bagus bagi cangkang telur. Dan seperti yang kita ketahui, fungsi dari vitamin A dan E merupakan vitamin yang berguna untuk memaksimalkan kerja organ reproduksi, di mana fungsi dari organ reproduksi adalah menghasilkan telur. Sedangkan vitamin D berfungsi dalam proses penyerapan mineral yang diberikan dalam mineral premix itu sendiri. Jadi, kombinasi antara mineral dan vitamin di sini akan menciptakan sebuah sinergisitas yang sangat baik untuk memaksimalkan potensi produksi. Berikut ada Introvit Excellent WS. Introvit Excellent WS merupakan vitamin yang mengandung vitamin E dengan konsentrasi tinggi. Nah, seperti yang saya katakan tadi, vitamin E dengan konsentrasi tinggi ini membantu memaksimalkan potensi organ reproduksi. Dapat juga kandungan selenium yang merupakan komponen penting dari enzim GSH yang berfungsi untuk memproteksi atau melindungi saluran reproduksi dari kerusakan akibat radikal bebas yang bisa disebabkan oleh stres pada ayam. Perlu diingat, proses bertelur pada ayam betina meningkatkan status stres pada ayam tersebut, sehingga ayam yang sedang dalam puncak produksi atau akan sedang mencapai puncak produksi memiliki tingkat stres lebih tinggi daripada ayam betina pada umumnya. Terdapat dua jenis sediaan untuk vitamin Introvit Excellent, yaitu sediaan serbuk dan sediaan injeksi. Kedua sediaan ini berfungsi sama, hanya saja lewat jalur pemberian yang berbeda. Untuk Introvit Excellent WS dapat dicampurkan melalui air minum atau melalui pakan. Yang terakhir, Ovamix. Ovamix merupakan komponen campuran atau tambahan pada pakan yang mengandung trace mineral atau mineral-mineral penting yang dibutuhkan oleh ayam serta multivitamin yang tepat guna untuk mendukung dan memaksimalkan produksi telur pada ayam. Untuk sobat-sobat ternak yang ingin mendapatkan informasi lebih lengkap terkait produk-produk tersebut maupun ingin membeli produk-produk tersebut, saya sertakan kontaknya di kolom deskripsi ya. Demikian konten saya kali ini yang terkait dengan ayam petelur. Terima kasih buat sahabat ternak yang sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan share jika konten ini bermanfaat. Sampai jumpa di konten berikutnya.